Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri Saniawati di channel pembelajaran matematika pada materi fungsi inverse dan komposisi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan uh, mengutarakan atau menjelaskan, membahas kegiatan 1.1 yaitu tentang sifat-sifat fungsi. Fungsi inverse dan komposisi ini adalah materi pertama pada bab ini. Nah, sekarang mari kita simak. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B, di mana disebut si himpunan A ini adalah si daerah domainnya, dan himpunan B ini adalah kodomainnya, adalah suatu relasi. Relasi itu adalah hubungan sedemikian sehingga setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B. Nah itu, sifat fungsi itu adalah memiliki satu anggota himpunan B. Jadi, si domainnya, si daerah asalnya hanya memiliki satu pasangan, ya. Itu harus diingat. Nah, terdapat 3 sifat fungsi, yaitu yang pertama, saya mempunyai, nah ini, yang pertama itu sifat onto, ya. Onto itu adalah surjektif, disebut sifat surjektif juga. Terus yang kedua, ada fungsi satu-satu yang disebut juga dengan injektif. Lalu, di sini ada sifat korespondensi satu-satu atau disebut juga dengan bijektif, ya. Nah, mari kita simak. Fungsi onto nih, kita bahas yang fungsi onto, fungsi yang pertama. Fungsi F dari A ke B disebut fungsi onto atau surjektif. Apabila setiap anggota B, ini harus diingat, berarti si anggota hasilnya, si daerah hasilnya mempunyai pasangan di A. Jadi setiap anggota B-nya harus mempunyai pasangan di A, ya. Nah, dapat ditulis juga F A ke B surjektif jika untuk setiap B elemen himpunan B, maka terdapat A elemen himpunan A, sehingga F A sama dengan B, ya. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada contohnya nih, ada diagram. Nah, diagram panahnya nih. Nah, di sini himpunan A dan B. Si A mempunyai anggota B, yaitu adalah 1 ke P. Nah, kalian lihat di sini, setiap anggota B, elemen B, maka terdapat A elemen A, ya. A elemen B, A elemen A terdapat di B juga hasilnya. Jadi ada dua nih si B-nya yang memiliki pasangan. Si anggota hasilnya ada dua yang memiliki pasangan nih. Nah, terus ini sudah pasti disebut fungsi karena setiap anggota domainnya, si anggota daerah hasilnya hanya memiliki satu pasangan. Nah, ini disebut dengan fungsi surjektif. Lalu kita lanjutkan. Di sini kita akan bahas fungsi satu-satunya atau disebut injektif, ya. Fungsi saya bacakan, fungsi F dari A ke B disebut fungsi satu-satu atau injektif, ya. Apabila setiap anggota B mempunyai pasangan tepat satu saja pada anggota A. Jadi walaupun di sini ada anggota B yang tidak memiliki pasangan, ini termasuk fungsi. Karena apa? Di sini anggota domainnya atau daerah asalnya si A-nya ini hanya memiliki satu pasangan. Terus syaratnya di sini, jadi karena di sini fungsinya sudah diketahuan ya, namanya fungsi satu-satu berarti semuanya harus memiliki satu pasangan gitu. Begitupun dengan si B-nya. Bu, gimana kalau misalkan ini nggak punya pasangan? Nggak apa-apa ya. Karena di sini disebutkan juga, bila setiap anggota B mempunyai pasangan tepat satu saja. Hanya itu syaratnya. Terus kita lanjut lagi di sini.
Nah, di sini ada fungsi korespondensi satu-satu ya. Ini korespondensi satu-satu. Nih, di sini kita sebutkan fungsi f dari A ke B disebut fungsi berkorespondensi satu-satu atau bijektif. Apabila fungsi tersebut merupakan fungsi surjektif sekaligus fungsi injektif. Nah, ini korespondensi satu-satu. Kalau misalkan kita lihat, kita uraikan si korespondensi satu-satu ini, biasanya akan menjadi seperti ini. Himpunan, ya ini himpunan, kita tuliskan ini dari A yang ini, dari A himpunan A ke B, yang satu ini adalah pasangannya dengan R. Berarti 1, R. Ya. Terus yang keduanya di sini ada 2, Q ya. 2, Q. Terus di sini ada 3, P. 3, P. Nah, ini adalah korespondensi satu-satu. Jadi semua anggota A dan anggota B harus memiliki satu pasangan. Berarti jumlah anggota domain dan kodomainnya pun harus sama ya. Harus sama jumlahnya gitu. Jadi kalau misalkan anggota A 3, berarti anggota B-nya pun 3. Kalau anggota A-nya 5, berarti anggota B-nya pun harus 5 ya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, di sini untuk operasinya nih, kita sifatnya udah diutarakan tadi. Ini untuk kegiatan 1.2 ada operasi aljabar fungsi ya. Ini namanya juga udah pasti operasi aljabar ya. Nah, di sini saya sebutkan. Jika F dan G, ini adalah suatu fungsinya, adalah dua fungsi yang terdefinisi pada himpunan D. Dengan DF dan DG ya. Ini pasti si fungsinya merupakan domain dari F dan G. Maka dapat ditulis ini jumlah fungsi F ya dan G dapat ditulis yaitu F tambah G ya. Fungsi F tambah G. Nah, selanjutnya akan ditulis F tambah G dikali dengan X akan sama dengan Fx tambah Gx ya. Dengan X-nya itu, si X-nya ini adalah elemen DF dan irisan DG ya. Jadi beririsan gitu. Jadi ada hubungannya. Nah, kita lanjutkan di sini. Yang kedua, selisih fungsi F dan G, kalau selisih udah pasti dikurangin ya, ditulis dengan F kurang G ya, F kurang G. Nah, kalau misalkan diubah ke fungsi komposisi, F kurang G dikali dengan X sama dengan Fx kurangi Gx ya, dengan X elemen DF irisan DG ya. Ya, kita lanjutkan ke contoh soal nih. Oke, nih saya nih punya contoh soal, kita pindahkan ke sini. Misalkan nih saya punya si fx di sini ya, saya punya fx di mana si fx-nya itu terdapat misalkan ada 2x pangkat 3 tambah 5x pangkat 2 tambah x tambah 3 misalkan ya. Nah, di sini saya punya gx-nya. Gx-nya itu misalkan saya punya x kuadrat dikurangi 4x, terus saya punya tambah 2 lah ya, kayak gini aja nih. Nah, ini yang ditanyakannya, ini diketahui kan? Ini diketahui. Yang ditanyakannya adalah misalkan si F dikurangi G ya. F kurangi G dikali dengan X. Berapa gitu ya. Ini yang A nih, ini yang B nih, biar sekalian soalnya nih. Saya punya F ditambah berarti ya, sekarang tambah G dikali dengan X. Ini berapa gitu.
Nah, di sini langsung jawab ya. Yang A, kita punya A fx dikurangi dengan gx ya. Fx-nya berapa nih di sini? Fx-nya kita tulis di sini yang ini, yang udah kita bikin tadi soalnya. Berarti saya punya 2x pangkat 3 tambah 5x pangkat 2 tambah x tambah 3. Nah, kita kasih kurung di sini nih, biar kelihatan yang mana fx, yang mana gx. Di sini kita punya gx-nya. Si gx-nya berapa? Yaitu adalah ini. Gx-nya yang ini. Berarti kita tulis di sini. Kita pakai kurung lagi. X kuadrat kurangi 4x tambah 2. Ya. Nah, hasilnya berapa? Kita lihat di sini. Yang mana yang bisa dioperasikan dalam bentuk aljabar kayak gini? Kalau kita lihat di sini, si X yang ini pangkatnya itu 3. Dan ini pangkatnya 2, ini pangkatnya 1 ya. X ini berarti pangkatnya 1. X pangkat 2 di sini. Berarti kita bisa operasikan dengan yang 5X pangkat 2. Yang 2X pangkat 3 ini tidak bisa dioperasikan karena di sini pangkatnya berbeda. Jadi kalau dalam penjumlahan sama pengurangan itu tidak bisa dioperasikan. Kita turunkan lagi 2x pangkat 3. Turunkan saja karena tidak bisa dioperasikan. Berarti di sini 5x kuadrat dikurangi berarti ya x kuadrat. Kita di sini punya 5 nih, 5 nih. Ini si x ini bernilai 1, berarti 5 dikurangi 1 berapa? Jadi 4. 4 berarti di sini plus 4x pangkat 2 ya. X pangkat 2 ini X pangkat 2. Yang ini sudah selesai, ini selesai. Yang ini selesai, kita yang X yang ini. Berarti X dikurangi negatif 4X ya. Kalau kita tulis di sini X kurangi negatif 4X. Di sini negatif sama negatif ketemu jadi positif. X ditambah 4x jadi 5x ya di sini 5x. Nah, kita lanjutkan yang ini udah berarti tinggal yang 3 dikurangi nih dikurangi 2. 3 kurangi 2 berapa? Ya hasilnya adalah plus 1 ya. Udah selesai penyelesaiannya sampai sini. Nah, kita jawab yang B nih di sini. Kita tulis B di sini ya. Nah, kita punya di sini f X ditambah Gx ya, kita langsung ubah ke fungsi komposisi sama dengan, kita kasih sama dengan fx-nya berapa? Kita tuliskan saja yang ini ya. Karena memang sama fx ditambah gx, hanya ininya yang berbeda, nanti jadi plus gitu ya. Kita tulis di sini x kuadrat pangkat 2x pangkat 2 2x pangkat 2 berarti tambah 5x pangkat 3 ini ya. Pangkat 2 tambah X tambah 3. Kita kasih kurung di sini. Ditambah, ini beda ya. Ini ditambah. Berarti jadi X kuadrat kurangi 4X tambah 2. Berapa hasilnya? Di sini. Kita lihat di sini ini tidak bisa dioperasikan dari tadi ya. Kita turunkan lagi berarti ke bawah. Jadi 2x pangkat 3. Udah selesai yang ini ya. Kita lanjut ke sini. Yang 5x pangkat 2 ini bisa dioperasikan dengan yang ini. 5 berarti tambah 1 di sini ya. 5 tambah 1 ya 6. Plus 6x pangkat 2 gitu ya. Yang ini selesai. Kita lanjut ke sini. X tambah negatif 4. Di sini bernilai 1 berarti 1 tambah negatif 4 ya. Berarti jadi berapa hasilnya? Plus 3 ya, plus 3x. Terus di sini tambah 3 ditambah 2 ya 5 plus 5. Ini hasilnya gitu ya. Ini pertambahannya sudah, pengurangannya sudah. Saya harap ini bisa dimengerti ya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya.